Selamat siang dunia maya. Kembali bersama saya Parlindungan Sitorus SHMA. Ya, ini saya tergelitik mau mengomentari komentar atau pendapat hukum dari kuasa hukum istri Kadipropam Propos Freddy Sambo yang mendesak agar Polri tetap melakukan pemeriksaan atas perkara pelecehan seksual yang dilaporkannya. Ya. Dia katanya para pakar hukum pidana, ambil pendidikan dari luar negeri. Tapi apa yang disampaikan tidak sesuai dengan pendidikan yang dia lakukan, yang dia ikuti. Ya. Sementara ucapannya dia mengaku sendiri. Dia mengaku sendiri penuntutan akan hapus apabila terdakwa atau tersangka meninggal. Ya. Saya tekankan lagi tanda kutip, penuntutan akan hapus apabila si tersangka atau si terlapor, kalau sudah di pengadilan namanya terdakwa, akan hapus. Nah, tapi dia tetap ngotot supaya penyidik melakukan penyelidikan. Jadi perkara tetap dipaksanya harus berjalan. Ini pakai nalar hukum apa? Gimana sih? Dia bilang kalau logika itu benar. Kalau logik udah pasti benar. Kalau logik belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti logik. Ya. Yang dia buat itu benar, tapi tidak logik. Itu loh. Jadi mulutnya sendiri yang membantah omongannya dia. Kalau benar katanya dia sudah logik, sudah tentu logik. Kalau benar udah tentu logik. Apa yang dia sampaikan itu desakan untuk tetap diperiksa kan benar tah, tapi tidak logik. Logika hukumnya nggak masuk. Nah, kalau penuntutan hapus, untuk apa dilanjutkan penyidikan? Nah, itu logikanya. Untuk apa? Kan buang-buang uang. Satu berkas penyidikan, penandanan perkara penyidikan itu berapa ratus juta. Setahu saya untuk satu perkara korupsi itu sudah memakan nilai 200 juta. Lah untuk perkara biasa yang pasti itu akan menilai minimal 100 juta. Uang negara, apa uang kantongnya sendiri. Kalau uang kantong sendiri, oke lah. Ini loh, katanya benar itu logik. Udah pasti logik. Yang Anda buat itu benar. Sampai sebagai pengacara benar memperjuangkan hak kepentingan hukum klien jenengan. Tapi secara logika hukum itu nggak masuk. Karena apa? Anda sendiri yang ngomong penuntutan akan hapus apabila si terdakwa sudah meninggal. Namun apa yang Anda lakukan ini akan membuat polisi pusing, berat, bingung nantinya. Masyarakat akan melakukan hal yang sama. Anda bisa memaksa polisi untuk melakukan penyelidik, orang juga masyarakat akan juga seperti itu. Ada orang mati membuat pidana dilaporkan. Ya. Contohnya Budi Gunawan ditetapkan tersangka, dia pra. Akhirnya mengikut ke bawah, ke belakang. Tersangka jadi ranah pra peradilan. Nah, ini pun nanti orang mati akan jadi ranah pidana karena Anda itu loh. Makin rusak dunia pidana sampean buan. Katanya sampean dokter hukum dari luar negeri, tapi faktanya malah merusak acara peradilan. Orang mati sampean tetap paksa diperiksa. Nah, padahal sampean tahu, ngomong sendiri penuntutan akan hapus, tapi jenengan paksa. Nah, masyarakat akan juga memaksa.
ya kan? Sama, perlakuan hukumnya sama. Adalah nanti kasus tanah, orangnya sudah mati, orangnya maksa adu debat sama polisi. Pak, seperti pengacaranya istri Preti Sumbo, tetap diperiksa walaupun orangnya sudah mati. Pasti itu akan jadi contoh. Itu loh. Jangan ngontot loh. Walaupun memang kuasanya adalah membela kepentingan hukum pemberi kuasa, tapi jangan keterlaluan banget. Ya dong. Porsinya lihat. Gitu loh. Ini mau ngajarin gak baik kepada pengacara-pengacara muda. Apa yang sampai lakukan itu gak baik lalu bagi pengacara-pengacara muda. Saya juga sering memberikan pendidikan kepada para advokat. Bahkan udah ratusan advokat yang saya telurkan. Udah ratusan advokat yang saya ciptakan. Bukan 10, tapi ratusan. Hampir sudah berpraktek sekarang di seluruh Indonesia. Itu loh. Jadi saya berharap terus Anda menekan pengacara korban agar tidak melakukan statement perselingkuhan. Ya. Yang melakukan statement perselingkuhan itu bukan pengacaranya ke korban, tapi masyarakat, netizen yang membuat pendapat itu. Karena apa? Adanya pengakuan dari klienmu pelecehan seksual. Nah, mereka memakai logika. Gak mungkin melakukan pelecehan seksual. Akhirnya dialihkan selingkuh. Jadi itu pola pikirnya netizen, masyarakat yang bukan orang hukum. Wajar, Bung. Wajar. Sampai mau pidana semua masyarakat, silakan kamu laporkan semua. Yang menyebut-nyebutkan itu laporkan semua. Karena polisi kan kau yang bayar. Biar capek kau ngelaporkan masyarakat. Nah, apa mau kau penjara semua masyarakat yang menuduh gitu? Itu asumsinya mereka. Karena ada pelecehan yang diakui oleh istri Preti Sumbo. Akhirnya mereka pakai nalar. Pakai logika, apakah mungkin pelecehan kalau nggak selingkuh? Itu pikiran orang awam. Kamu bagaimana mau larang? Gak boleh kamu larang itu. Itu hak mereka. Itu loh. Jangan kamu malah salah-salahkan pengacara orang. Oh, mereka nggak pernah menyebut. Mereka nggak pernah menyebut perselingkuhan. Hanya mereka mau membuktikan bahwasanya klien mereka bukan mati karena tembak-tembakan, tapi ditembak. Nah, fakta sudah itu. Itu kan sudah fakta. Hasil forensik. Dia ditembak dari belakang. Itu fakta, Bung. Itu nggak bisa terbantahkan. Tanpa pengakuan dari pelaku juga nggak masalah. Itu sudah fakta. Ada bolong dari kepala tembus ke hidung. Itu fakta. Saya juga capek dulu ngurusin sebagai kuasa pelecehan seksual. Bahkan SMP korbannya 16, laki-laki semua. Yang melakukan laki-laki. Saya bantu dia. Yang tadi ancaman hukumannya 20 tahun. Vonis hakim hanya 9 tahun. Ya. Hanya 9 tahun dia. Bentar lagi keluar itu. Ini loh. Jadi bapak itu gak bisa menekan masyarakat. Ya. Dengan melarang beropini. Ya silakan masyarakat beropini, masyarakat awam. Itu. Dan silakan kalau Anda mau tidak senang dengan opininya mereka, sampai tempuh jalur hukum. Laporkan monggo. Tapi nggak ada hak Anda untuk melarang orang ngomong, nggak bisa. Orang ngomong dilindungin konstitusi. Gitu loh. Ya. Jadi
Jadilah advokat yang bijak, bukan merasa sok pinter. Terima kasih.